Sayang, biaya operasi batu empedumu 35 juta itu terlalu mahal. Tidak bisakah kamu minum obat saja dan menahannya? Begitulah kata suami saya, seorang pria kikir yang gemetar setiap kali harus mengeluarkan uang untuk pisau bedah yang akan menyentuh tubuh saya. Namun, dari laporan tagihan kartu kredit suami yang sama itu, sebuah notifikasi pesan berbunyi, mengabarkan pembayaran hotel seharga 50 juta rupiah untuk 1 malam. Sayang, hotel ini bagus sekali, kamu yang terbaik. Suami saya menghamburkan ratusan juta rupiah untuk liburan mewah bersama selingkuhannya. Pada saat itu, rasa pengkhianatan begitu menusuk hingga saya sulit bernapas, dan tiba-tiba bel pintu rumah saya berbunyi. Anda istri Bapak Budi Santoso, bukan? Suami Anda saat ini sedang bersenang-senang dengan menantu saya. Orang yang datang ternyata adalah ibu mertua dari selingkuhan suami saya. Dimulai pada hari yang paling menyedihkan itu, lahirlah sebuah aliansi balas dendam yang elegan dan bengis antara dua wanita. Aliansi berbahaya antara dua wanita yang paling tak terduga di dunia pun dimulai. Sayang, kopernya sudah selesai di-packing? Dewi Lestari meletakkan sebuah kantong berisi jamu dan suplemen yang telah disiapkannya dengan telaten di samping koper suaminya, Budi Santoso. Ada ginseng merah, suplemen milk diesel untuk kesehatan hati, dan multivitamin favorit suaminya, semua sudah dikemas per porsi untuk 1 minggu. Budi sedang berdiri di depan cermin di ruang tamu, merapikan dasinya. Iya, sudah hampir selesai. Ini kan cuma workshop kantor. Tidak akan ada yang istimewa. Senyum aneh terukir di bibir Budi. Wajahnya menunjukkan ekspresi seolah-olah ada sesuatu yang sangat dinantikannya. Dewi memandangi suaminya yang tampak bersemangat dan mengerutkan kening. Biasanya, setiap kali harus melakukan perjalanan dinas, suaminya selalu mengeluh dan marah-marah. Mengapa hari ini suasananya begitu baik? Ini juga dibawa. Ya, sudah saya siapkan satu-satu supaya kamu jaga kesehatan. Dewi mengangkat kantong jamu itu, namun Budi menoleh dengan ekspresi jengkel. Ah, tidak usah bawa yang seperti itu. Cuma bikin koper berat saja. Budi dengan kasar memasukkan kantong itu ke sudut koper, seolah sama sekali tidak peduli dengan perhatian yang telah disiapkan Dewi dengan tulus. Tapi, nanti badanmu bisa drop. Sudah kubilang tidak apa-apa. Aku bisa terlambat. Budi melirik jam tangannya dan bergegas menarik koper menuju pintu depan. Dewi mengikuti dari belakang, berniat merapikan jas suaminya, tetapi Budi sudah mengenakan sepatunya. Hati-hati di jalan, ya. Sering-sering kasih kabar, ucap Dewi sambil mengantar suaminya di depan pintu. Budi bahkan tidak menatap Dewi dengan benar saat membuka pintu. Iya, aku tahu. Aku pergi. Pintu tertutup dengan suara keras yang menggema di seluruh rumah. Dewi menatap lorong yang kosong, merasakan kehampaan di hatinya. Rasanya aneh. Biasanya suaminya akan menggerutu ingin beristirahat di rumah, tapi mengapa hari ini ia tampak begitu terburu-buru? Dewi kembali ke ruang tamu dan mulai merapikan lemari pakaian yang digunakan suaminya. Ia melipat kemeja dan kaos kaki yang ditinggalkan Budi. Melihat kaos kaki yang sudah usang dengan benang yang terlepas, Dewi menghela napas. Sepertinya aku harus membelikannya kaos kaki baru. Gumam Dewi pada dirinya sendiri sambil terus melipat. Saat itulah, matanya menangkap selembar kertas putih di lantai. Dewi mengambilnya. Begitu membuka kertas itu, ujung jarinya mulai gemetar. Itu adalah sebuah struk pembelian. Struk yang dikeluarkan oleh toko duty free di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di kolom barang, tertulis tas Hermes Birkin 30 cm, warna hitam, dengan harga Rp350.000. Mata Dewi menyapu struk itu, dan memeriksa tanggal pembeliannya. Dini hari tadi, barang itu dibeli di Bandara Soekarno-Hatta, bukan di Surabaya, tempat yang katanya menjadi lokasi workshop. Apa ini? Dewi berdiri terpaku sambil memegang struk itu. Tas mewah seharga 350 juta rupiah? Suaminya, yang selalu mengomelinya jika ia membeli tas seharga ratusan ribu rupiah saja, untuk siapa ia membeli tas semahal ini? Pikiran Dewi menjadi kosong. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ia ingin mempercayai suaminya. Dewi mencengkeram struk itu erat-erat dan terduduk lemas di sofa. Jantungnya berdebar kencang. Bibirnya terasa kering. Tidak, pasti ada alasan lain. Dewi mencoba menenangkan dirinya,
tetapi rasa cemasnya semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Ding dong. Dewi terkejut, segera menyembunyikan struk itu di sakunya dan memeriksa layar interkom. Di layar, tampak seorang wanita paruh baya yang glamor mengenakan kacamata hitam. Ia mengenakan setelan desainer berwarna hitam dan kalung mutiara yang membuatnya terlihat sangat berkelas. Di belakangnya, beberapa pria berbadan tegap dengan earpiece di telinga berdiri siaga. Pemandangan yang seperti di film-film. Siapa, ya? Tanya Dewi melalui interkom, tetapi wanita itu hanya melepas kacamatanya dan menatap lurus ke kamera. Tatapannya tajam dan penuh wibawa. Saya ingin bertemu dengan istri Bapak Budi Santoso. Ada yang perlu kita bicarakan. Suaranya mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Meskipun tidak mengerti apa yang terjadi, Dewi membukakan pintu. Wanita itu melangkah masuk dengan angkuh. Salah satu pengawalnya membungkuk sopan. Selamat siang Bu, saya Tirta, asisten pribadi Nyonya Adiwijaya. Nyonya Adiwijaya mengedarkan pandangannya ke seluruh ruang tamu, lalu duduk di sofa utama seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Jangan hanya berdiri, duduklah, katanya pada Dewi. Tanpa tahu apa-apa, Dewi duduk di seberang Nyonya Adiwijaya. Pak Tirta mengeluarkan beberapa foto dari tas kerjanya dan menyebarkannya di atas meja. Begitu Dewi melihat foto-foto itu, wajahnya menjadi pucat pasi. Di dalam foto-foto itu, ada suaminya, Budi. Berada di terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta bersama seorang wanita muda. Budi tampak merangkul bahu wanita itu dengan mesra sambil tertawa. Ada foto mereka berpelukan, dan juga foto mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Tangan Dewi bergetar hebat. Nyonya Adiwijaya memutar-mutar cincin giok di jarinya dan mulai berbicara. Sejak saya memulai bisnis properti di kawasan SCBD, insting saya tidak pernah salah. Suara Nyonya Adiwijaya terdengar kering dan dingin. Menantu saya mencoba kabur dengan suami Anda, membawa lari uang saya. Menantu Anda? Tanya Dewi dengan suara bergetar. Maksud Anda? Wanita itu? Menantu Anda? Nyonya Adiwijaya mengangguk. Namanya Rina. Dia sudah menikah dengan putra saya selama 2 tahun. Tapi sepertinya, semua ini sudah direncanakan sejak awal. Kepala Dewi terasa pusing. Suaminya berselingkuh saja sudah merupakan pukulan telak, tetapi lawannya adalah seorang wanita yang sudah menikah. Terlebih lagi, ia adalah menantu dari wanita berwibawa di hadapannya ini, tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Suami saya bukan orang seperti itu. Dewi ingin menyangkal kenyataan. Namun, Nyonya Adiwijaya memberi isyarat kepada Pak Tirta, yang kemudian mengeluarkan setumpuk dokumen lain. Lihat ini juga. Begitu melihat dokumen yang disodorkan Pak Tirta, Dewi mengerti segalanya. Itu adalah akta pendirian perusahaan. Nama direktur utamanya adalah Dewi Lestari, dirinya sendiri. Tetapi Dewi tidak pernah mendirikan perusahaan seperti itu. Kau bukan lagi sekadar seorang istri, tapi sebentar lagi akan menjadi direktur boneka yang masuk penjara. Kata-kata Nyonya Adiwijaya menusuk hati Dewi. Tahukah kau berapa banyak uang yang sudah masuk ke rekening perusahaan ini? Semuanya atas namamu. Dunia Dewi terasa runtuh. Perselingkuhan suami, pemalsuan identitas, dan menjadi direktur boneka di perusahaan yang tidak ia ketahui. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Tapi ini belum terlambat, kata Nyonya Adiwijaya sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Untuk menghentikan penarikan dana besar, mereka membutuhkan otentikasi biometrik darimu, sidik jarimu. Mata Nyonya Adiwijaya berkilat tajam. Ikutlah denganku sekarang. Aku akan membantumu balas dendam dan memberimu kehidupan baru. Dewi menatap foto keluarga di atas meja. Foto yang diambil saat ulang tahun pernikahan ke-20 mereka, di mana suaminya tersenyum cerah. Saat itu, mereka tampak begitu bahagia. Apakah semua itu hanya kebohongan? Sesuatu yang panas terasa membara di dalam dada Dewi. Rasa pengkhianatan, amarah, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Dewi meraih foto keluarga itu dengan tangan gemetar. Lalu, ia membantingnya ke meja. Brak! Bingkai itu terbalik, kacanya retak dan fotonya menjadi lecek. Apa yang harus saya lakukan? Suara Dewi bergetar, tetapi di dalamnya terpancar sebuah tekad yang kuat.
Nyonya Adiwijaya tersenyum puas. Pergilah dan lihat sendiri kebenaran dari keluarga yang selama ini kau pertahankan dengan nyawamu. Nyonya Adiwijaya berdiri dari sofa dan mengulurkan tangannya pada Dewi. Dewi melepaskan celemeknya dan melemparkannya dengan kasar ke kursi makan. Celemek yang telah ia kenakan setiap hari selama 20 tahun itu kini terasa seperti belenggu yang berat. Dengan tatapan gemetar namun penuh tekad, Dewi menatap Nyonya Adiwijaya. Kemudian, ia mengikuti Nyonya Adiwijaya keluar dari rumah. Saat pintu depan tertutup, kehidupan lama Dewi pun berakhir bersamanya. Mobil Mercedes-Benz hitam milik Nyonya Adiwijaya melaju kencang di jalan tol menuju bandara. Dewi, duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela, masih tidak percaya dengan kenyataan yang dihadapinya. Beberapa jam yang lalu, ia adalah seorang ibu rumah tangga biasa, dan sekarang ia berada dalam situasi ini. Pak Tirta, yang duduk di kursi penumpang depan, melaporkan kepada Nyonya Adiwijaya. Nyonya, tim keamanan hotel di Bali sudah mengonfirmasi. Pak Tirta dengan tenang menyampaikan informasi yang diterimanya melalui earpiece. Pemasangan kamera pengintai dan alat penyadap di suite 1205 sudah selesai. Nyonya Adiwijaya mengangguk dengan ekspresi puas. Bagus, karena itu hotel milikku, penanganannya jadi cepat. Dewi terkejut mendengar perkataan Nyonya Adiwijaya. Hotel itu, milik Anda. Aku punya beberapa hotel di Asia Tenggara. Salah satunya adalah tempat mereka akan menginap. Suara Nyonya Adiwijaya terdengar dingin, bercampur amarah. Pak Tirta menyerahkan sebuah tablet kepada Dewi. Ini detail reservasi Bapak Budi Santoso, silakan diperiksa. Dewi menerima tablet itu dengan tangan gemetar. Di layar, tertera informasi reservasi Budi dengan sangat rinci. Nama kamar, Royal Suite 11 Los 5, tarif per malam, 50.000. Durasi menginap, 3 malam 4 hari. Total biaya, 150.000. Mata Dewi terpaku pada bagian harga, 50 juta untuk 1 malam. Dewi menggigit bibirnya, teringat kenangan masa lalu. Tahun lalu, saat ia dilarikan ke UGD karena batu empedu, ia teringat kata-kata Budi. Biaya operasinya 35 juta? Mahal sekali. Coba cari rumah sakit lain yang lebih murah. Saat itu, Budi begitu pelit untuk biaya operasi istrinya, namun sekarang ia menghabiskan 50 juta rupiah semalam untuk liburan bersama selingkuhannya. Dada Dewi terasa sesak. Tenggorokannya seperti tersumbat, membuatnya sulit bernapas. Selama 20 tahun. Selama 20 tahun ini aku dianggap apa? Gumam Dewi dalam hati. Ia merasa begitu menyedihkan, mengingat bagaimana ia hidup hemat, mengirit setiap 1.000-2.000 rupiah setiap hari. Kita sudah tiba di bandara, kata-kata Pak Tirta menyadarkan Dewi. Ini bukan Bandara Soekarno-Hatta, melainkan sebuah landasan pacu pribadi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Jet pribadi Nyonya Adiwijaya sudah menunggu. Sebuah jet kecil berwarna putih dengan garis emas. Dewi hanya pernah melihat pesawat seperti ini di film, tak pernah bermimpi akan menaikinya. Begitu naik ke pesawat, Dewi terkesan dengan kelembutan kursi kulitnya. Seorang pramugari memberikan handuk hangat dan menyapa dengan sopan. Suara kapten pilot terdengar melalui pengeras suara. Nyonya Adiwijaya, kami akan terbang melalui rute terpendek menuju destinasi. Diperkirakan akan tiba 2 jam lebih awal dari rombongan Bapak Budi Santoso. Semua situasi ini terasa seperti mimpi bagi Dewi. Tak lama setelah lepas landas, Nyonya Adiwijaya pindah ke kursi di sebelah Dewi. Nyonya Adiwijaya mengeluarkan sebuah foto dari dompetnya. Ini putraku. Di dalam foto, seorang pria berusia pertengahan 40 terbaring di ranjang rumah sakit. Matanya terpejam, terhubung dengan berbagai alat medis, penampilannya tampak memilukan. Dia mengalami koma akibat kecelakaan lalu lintas 2 tahun lalu. Suara Nyonya Adiwijaya bergetar. Aku tahu menantuku mendekatinya hanya karena uang, tapi aku membiarkannya karena kupikir dia tulus merawat putraku yang sakit. Nyonya Adiwijaya tidak melanjutkan kalimatnya. Saat itu, Dewi menyadari bahwa tangan Nyonya Adiwijaya sedikit gemetar. Dewi dengan lembut menggenggam tangan yang gemetar itu. Nyonya pasti sangat menderita. Suara Dewi dipenuhi simpati yang tulus. Saya juga begitu mempercayai suami saya. Ternyata saya hanya dimanfaatkan habis-habisan.
Tangan kedua wanita itu saling menggenggam. Usia dan status mereka berbeda. Tetapi rasa sakit karena dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya adalah sama. Nyonya Adiwijaya menggenggam tangan Dewi erat. Jika kita bersatu, kita pasti bisa membalas dendam. Dewi melihat tekad yang kuat di mata Nyonya Adiwijaya. Pada saat yang sama, ia merasakan sesuatu membara dari lubuk hatinya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam penindasan. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di sebuah bandara di Bali. Sebuah limosin sudah menunggu di landasan. Dewi dan Nyonya Adiwijaya segera meninggalkan bandara dan masuk ke dalam limosin. Pak Tirta melaporkan situasi dari belakang kemudi. Rombongan Budi Santoso diperkirakan akan tiba dalam 30 menit. Perjalanan ke hotel memakan waktu 25 menit. Nyonya Adiwijaya melirik jam tangannya dan mengangguk. Waktunya sangat mepet. Cepatlah. Limosin tiba di hotel saat matahari mulai terbenam. Hotel resor yang sangat mewah, pintu masuk dengan deretan pohon palem dan air mancur yang megah sangat mengesankan. Ini adalah pertama kalinya Dewi melihat hotel semewah ini. Bersama Nyonya Adiwijaya, ia naik lift ke lantai 12. Kamar 1204 adalah ruang situasi, tepat di sebelah kamar 1205. Di dalam ruang situasi, beberapa monitor telah terpasang. Kepala keamanan hotel sudah menunggu dan menyambut Nyonya Adiwijaya. Nyonya, semua persiapan sudah selesai. Layar monitor menampilkan berbagai sudut dari suite 1205 secara real time. Ruang tamu, kamar tidur, bahkan kamar mandi, semuanya terlihat jelas. Hati Dewi berdebar kencang saat melihat monitor. Ia tegang memikirkan akan segera menyaksikan wujud asli suaminya. Tiba-tiba, terdengar suara lift tiba. Mereka datang, gumam Nyonya Adiwijaya. Di layar monitor, Rina muncul lebih dulu. Seorang wanita berusia akhir 30-an. Meskipun tidak terlalu tinggi, tubuhnya proporsional dan riasannya sangat mencolok. Begitu masuk ke kamar, Rina melemparkan tasnya ke tempat tidur dan berjalan ke ruang tamu. Ia mengeluarkan sebuah botol kaca kecil dari dalam kopernya. Di dalam botol, ada cairan misterius. Apa itu? Tanya Dewi penasaran. Wajah Nyonya Adiwijaya menegang. Rina menuangkan welcome wine yang tersedia di meja ke dalam gelas. Kemudian, ia membuka tutup botol kaca itu dan meneteskan beberapa tetes cairan ke dalam gelas anggur. Cairan itu larut dengan cepat. Tepat pada saat itu, Budi membuka pintu dan masuk. Dewi mengepalkan tangannya saat melihat suaminya di monitor. Budi terlihat sangat berbeda dari biasanya di rumah. Wajahnya penuh senyum cerah, dan langkahnya pun ringan. Ekspresi yang belum pernah ia lihat selama 20 tahun di rumah. Oh, ada wine gratis? Budi tampak senang melihat gelas anggur di meja. Rina tersenyum misterius dan memberikan gelas itu kepada Budi. Sayang, mari kita bersulang untuk cinta kita. Suara gelas mereka yang beradu terdengar melalui speaker. Dewi merinding melihat adegan itu, suaminya sedang meminum anggur aneh yang ia tidak tahu apa isinya. Wanita itu memberi suamiku minum apa? Suara Dewi bergetar. Setelah menghabiskan anggurnya, Budi memegang keningnya dan berkata, "Wah, kepalaku agak pusing." Kemudian, ia berjalan terhuyung-huyung ke kamar mandi. "Aku mandi dulu." "Ya, sepertinya butuh istirahat." Suara Budi terdengar aneh dan serak. Begitu Budi masuk ke kamar mandi, Rina segera mengeluarkan ponselnya. Ia mulai mengetik pesan untuk seseorang. Dewi meminta Pak Tirta, tolong perbesar layar ponsel itu dengan fitur zoom. Pak Tirta mengutak-atik monitor. Dan layar ponsel Rina menjadi besar. Isi pesannya terlihat jelas. Tahap 1 selesai. Target mulai kehilangan kesadaran. Tahap 2 akan dilaksanakan besok malam. Hubungi aku jika semua persiapan sudah selesai. Membaca pesan itu, punggung Dewi terasa dingin. Tahap 1, tahap 2, rencana macam apa ini? Tidak ada waktu untuk menangis, kata Dewi pada dirinya sendiri. Di layar, suaminya masih mesra dengan wanita lain, tetapi Dewi tidak lagi merasa sedih. Sebaliknya, ia butuh ketenangan. Mengumpulkan bukti dan mengungkap kebenaran adalah tugasnya sekarang. Nyonya Adiwijaya menatap Dewi dengan bangga. Benar. Harus seperti itu. Jangan terbawa emosi, kumpulkan bukti dengan kepala dingin. Dewi mengangguk dan kembali menatap monitor.
Ini baru permulaan. Malam semakin larut, dan kamar 1205 menjadi sunyi. Di monitor, Budi terbaring di tempat tidur, tertidur lelap, entah karena anggur atau bukan. Ia mendengkur keras dan benar-benar tidak sadarkan diri. Dewi menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Wajahnya tampak begitu damai, sebuah ekspresi yang tidak pernah ia lihat selama 20 tahun mereka tidur bersama. Rina, setelah memastikan Budi tertidur, mendekati kopernya, ia mengeluarkan sebuah botol obat misterius dari dalamnya. Ia membuka tutupnya, menumpahkan segenggam pil ke telapak tangannya, dan menelannya sekaligus tanpa air. Seolah-olah itu adalah hal yang biasa ia lakukan. Apa itu? Suara Nyonya Adiwijaya bergetar. Suasana di ruang situasi mendadak menjadi tegang. Dewi dengan cepat memeriksa kembali tombol rekam. Melihat lampu merah menyala, ia menghela napas lega. Semuanya terekam. Ini akan menjadi bukti yang kuat. Tangan Dewi masih gemetar, tetapi suaranya terdengar tegas. Beberapa saat kemudian, Rina memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum aneh. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Ia menggunakan speakerphone, sehingga suara lawan bicaranya terdengar. Bagaimana? Suara pria yang serak dan kasar. Tahap pertama sudah selesai. Si bodoh itu sudah pingsan total. Rina melirik Budi dengan sinis. Lalu, bagaimana dengan urusan anak ibu? Tanya pria di seberang. Rina menjawab pelan. Malam ini akan kuselesaikan. Dibuat seolah-olah serangan jantung. Pada saat itu, wajah Nyonya Adiwijaya menjadi pucat pasi. Apa? Nyonya Adiwijaya melompat dari kursinya dan berteriak. Tidak. Putraku. Nyonya Adiwijaya jatuh terduduk dan mulai menangis histeris. Mereka mau membunuh putraku. Dewi segera menahan Nyonya Adiwijaya yang hendak berlari keluar. Nyonya, jangan sekarang. Seru Dewi sambil memegang lengan Nyonya Adiwijaya. Kalau kita keluar sekarang, kita akan kehilangan semuanya. Kita harus mengumpulkan bukti yang sempurna dan menghabisi mereka melalui jalur hukum. Suara Dewi terdengar putus asa. Nyonya Adiwijaya menangis terseduh-seduh di pelukan Dewi. Aku bodoh sekali. Ternyata dia tidak hanya mengincar uangku. Bahu Nyonya Adiwijaya bergetar hebat. Wanita yang seumur hidupnya selalu tegar itu untuk pertama kalinya hancur. Dewi menenangkan Nyonya Adiwijaya sambil memberi isyarat kepada Pak Tirta. Pak Tirta, segera hubungi rumah sakit di Jakarta sekarang. Begitu menerima perintah Dewi, Pak Tirta segera mengangkat walkie-talkie-nya. Pindahkan putra Nyonya Adiwijaya ke ruang rawat VIP dengan keamanan maksimum. Ganti perawatnya sekarang juga. Suara Pak Tirta yang mendesak terdengar melalui alat komunikasi. Beberapa menit kemudian, ada panggilan dari Jakarta. Putra Nyonya sudah dipindahkan dengan aman ke ruang rawat VIP, perawat yang mencurigakan sudah diamankan oleh tim keamanan. Mendengar laporan Pak Tirta, Nyonya Adiwijaya akhirnya bisa sedikit tenang. Terima kasih banyak. Nyonya Adiwijaya menggenggam erat tangan Dewi, sementara itu, di monitor, Rina sudah benar-benar mabuk oleh obat. Ia berjalan terhuyung-huyung ke meja rias, melempar botol obat yang kosong, lalu jatuh tertidur di sofa. Senyum aneh masih terukir di bibirnya. Sekarang, seru Dewi kepada Pak Tirta. Hubungi kepala keamanan hotel. Katakan ada dugaan penggunaan obat terlarang dan situasi darurat medis, minta otorisasi untuk membuka pintu secara paksa. Naluri Dewi bekerja dengan cemerlang. Pak Tirta segera menghubungi kepala keamanan. Situasi darurat. Terdeteksi penggunaan obat-obatan mencurigakan di kamar 1205, sementara Pak Tirta berbicara, jantung Dewi berdebar kencang. Sesuai prosedur hotel, kami meminta otorisasi untuk membuka pintu secara paksa. Tak lama kemudian, izin diberikan. Dewi, bersama tim keamanan, berdiri di depan pintu kamar 1205. Ia mengambil napas dalam-dalam. Begitu pintu dibuka dengan kartu akses, di bawah cahaya remang-remang, Budi dan Rina terlihat tertidur lelap. Dewi diam-diam mendekati meja rias dan memasukkan botol obat ke dalam kantong plastik. Ia menanganinya dengan hati-hati agar tidak merusak barang bukti. Tim keamanan memberikan sinyal bahwa semuanya selesai, dan Dewi mengangguk. Mereka keluar dari kamar tanpa suara.
Bahkan suara pintu tertutup pun tidak terdengar. Kembali di koridor, di tangan Dewi tergenggam bukti yang sangat penting. Dengan ini, besok di acara pesta itu, mereka berdua akan merasakan neraka. Dewi menyerahkan sampel yang diamankannya kepada Nyonya Adiwijaya dengan tatapan tajam. Nyonya Adiwijaya menerima barang bukti kecil itu, dan sorot matanya berubah. Kesedihan berubah menjadi amarah, dan amarah berubah menjadi hasrat balas dendam. Besok, semuanya akan berakhir. Suara Nyonya Adiwijaya terdengar dingin dan penuh tekad. Dewi pun mengangguk sambil mengepalkan tangannya. Malam yang panjang telah berlalu, tetapi pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pukul 5 pagi, Dewi masih terjaga di ruang situasi. Dari jendela, lautan biru Bali terlihat indah, tetapi hatinya sama sekali tidak tenang. Nyonya Adiwijaya, yang tertidur sejenak di sofa, terbangun oleh dering ponselnya. Pak Tirta menjawab telepon dan melapor, "Nyonya, tim laboratorium dari rumah sakit kita menelepon." Mata Nyonya Adiwijaya terbuka lebar. "Hasil analisis komponennya sudah keluar?" "Benar, Nyonya. Ditemukan kandungan zat narkotika ilegal yang mematikan dari sampel yang digunakan Rina." Mendengar laporan itu, Nyonya Adiwijaya menghela napas panjang. Sudah kuduga. Hati Dewi terasa sesak. Ia tidak percaya suaminya bersama dengan seorang penjahat keji seperti itu. Nyonya Adiwijaya bangkit dan menatap Dewi. Semua persiapan sudah selesai. Suara Nyonya Adiwijaya penuh tekad. "Sekarang, pertunjukan yang sesungguhnya dimulai. Ikut aku." Dewi mengikuti Nyonya Adiwijaya ke lift. Mereka naik ke lantai paling atas, ke penthouse. Interior penthouse jauh lebih mewah dari yang dibayangkan Dewi. Jendela setinggi langit-langit menyuguhkan pemandangan laut yang menakjubkan. Nyonya Adiwijaya membawa Dewi ke walk-in closet. Lemari itu penuh dengan gaun dan setelan desainer ternama. Dewi yang dulu, yang hanya hidup untuk berkorban, sudah mati. Nyonya Adiwijaya mengeluarkan gunting dari laci. "Sekarang, kau akan terlahir kembali sebagai seorang hakim." Dewi menerima gunting itu dan berdiri di depan cermin. Di cermin, terpantul bayangan dirinya yang tampak lusuh. Rambut panjangnya yang selama 20 tahun selalu diikat kuda tampak tidak terawat. Dewi menatap rambutnya dan teringat masa lalu. Kata-kata suaminya yang mengatakan ia cantik dengan rambut panjang, yang memintanya untuk tidak berdandan dan tampil sederhana. Semuanya bohong, gumam Dewi sambil mengangkat gunting. Dengan tekad bulat, ia memotong rambut yang selama ini diikatnya. Serak, rambut panjangnya jatuh ke lantai. Air mata menggenang di pelupuk mata Dewi, tetapi kali ini ia menahannya. "Bagus," kata Nyonya Adiwijaya sambil meletakkan tangan di bahu Dewi. Pintu walk-in closet terbuka, dan para penata rias profesional masuk. "Kami datang atas panggilan Nyonya." Para penata rias mendudukkan Dewi di kursi dan mulai bekerja. 1 jam kemudian, Dewi terkejut melihat penampilannya di cermin. Gaya rambut bob yang modern, riasan yang elegan, dan setelan berwarna biru dongker yang dikenakannya meningkatkan pesonanya. Ia tidak lagi terlihat seperti istri seseorang, melainkan seorang pemimpin yang berwibawa. Dewi menatap dirinya di cermin dengan takjub. "Apakah ini benar-benar aku?" gumamnya. Nyonya Adiwijaya menatapnya dengan puas. "Inilah dirimu yang sebenarnya." Nyonya Adiwijaya membuka brankasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi bros berlian. Ia menyematkan bros itu di dada Dewi. "Ini adalah tanda bahwa kau adalah perwakilanku." Suara Nyonya Adiwijaya terdengar serius. "Tidak ada yang bisa menghalangimu. Percaya dirilah." Bros itu berkilauan di bawah cahaya lampu. Dewi merasakan beban berat di dadanya. Dewi menatap cincin kawin di jari manis kirinya. Cincin yang tidak pernah dilepasnya selama 20 tahun. Cincin itu menyimpan kenangan bersama Budi. Tapi sekarang, ia tahu semuanya bohong. Dewi melepas cincin itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Terdengar suara denting kecil. Nyonya Adiwijaya melepas cincin gioknya dan memberikannya pada Dewi. "Sekarang, pakailah ini." Dewi mengenakan cincin giok itu di jari manisnya. "Ukurannya pas. Saya pastikan mereka akan membayar semua perbuatannya." Suara Dewi dipenuhi tekad yang kokoh. Pada saat yang sama, di aula pesta hotel, Budi dan Rina sedang menyambut para investor. Budi, mengenakan tuxedo, minum sampanye dengan angkuh. "Mulai hari ini,
Kehidupan baru dimulai, bisik Budi pada Rina. Aku sudah selesai dengan istriku yang kampungan itu. Rina mengangguk dengan senyum jahat. Dewi berjalan menyusuri koridor panjang menuju aula pesta. Suara sepatu hak tingginya menggema di lantai marmer. Setiap langkahnya terasa berbeda. Seolah-olah dengan setiap langkah, ia menginjak-injak citra dirinya yang dulu, yang selalu tunduk pada suaminya. Punggungnya tegak, bahunya tegap. Setibanya di depan aula, Dewi berhenti sejenak di depan pintu raksasa. Jantungnya berdebar, tetapi ia tidak takut. Sebaliknya, ia merasa antusias. Dewi mengambil napas dalam-dalam dan menegakkan bahunya. Saat penjaga membuka pintu, cahaya gemerlap dari dalam aula menyambutnya. Di bawah kilauan lampu kristal, kehidupan baru Dewi dimulai. Nyonya Adiwijaya mengawasinya dari belakang. Melihat punggung Dewi yang melangkah masuk ke aula, ia tersenyum puas. "Pergilah, anakku," gumam Nyonya Adiwijaya. "Hancurkan mereka semua." Suaranya dipenuhi kebanggaan dan harapan. Akhirnya, waktu balas dendam telah tiba. Saat pintu aula terbuka, semua mata tertuju ke pintu masuk. Ketika Dewi melangkah masuk dengan langkah mantap, suasana di aula seketika berubah. Cahaya dari lampu kristal membuat bros berliannya berkilauan. Budi, yang sedang menyombongkan diri di atas panggung sambil memegang gelas sampanye, tersenyum melihat wanita karismatik itu. Siapa gerangan wanita ini? Namun, saat wanita itu semakin dekat, ekspresi Budi menegang. Jangan-jangan. Wajah Budi menjadi pucat pasi. Ia menyadari bahwa wanita itu adalah istrinya, Dewi. Rahangnya ternganga karena terkejut, dan gelas sampanye yang dipegangnya jatuh. Prang. Suara pecahan kaca menggema di aula yang sunyi. "Dewi?" Dewi menatap dingin ke arah Budi yang panik. Ia berjalan menuju panggung dengan sepatu hak tingginya. Para investor mulai berbisik, tetapi Dewi tidak peduli. Begitu sampai di panggung, Dewi merebut mikrofon dari tangan Budi. Budi bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Hadirin sekalian, suara Dewi menggema di seluruh aula. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Acara ini bukanlah sebuah acara investasi, melainkan sebuah lokasi kejahatan. Aula menjadi riuh. Para investor saling berpandangan dengan bingung. Tiba-tiba, layar besar di belakang panggung menyala. Nyonya Adiwijaya telah mempersiapkannya. Di layar, satu persatu muncul dokumen bukti penggelapan yang dilakukan Budi, rekening-rekening yang dibuka atas nama Dewi, rincian dana perusahaan yang diselewengkan, semuanya terpampang jelas. Budi merasa kakinya lemas melihat layar itu. Kemudian, video Rina yang direkam semalam mulai diputar. Adegan Rina menggunakan narkoba dan rekaman suaranya saat merencanakan pembunuhan, semuanya terungkap. Bagaimana dengan urusan anak ibu? Malam ini akan kuselesaikan. Dibuat seolah-olah serangan jantung. Suara Rina terdengar jelas di seluruh aula. Tepat pada saat itu, pintu belakang aula terbuka. Tim investigasi khusus dari kepolisian setempat menyerbu masuk. Tim yang sudah disiagakan oleh Nyonya Adiwijaya sejak malam sebelumnya. "Polisi! Jangan bergerak." Para petugas polisi membanjiri aula. Rina, yang baru menyadari situasinya, mencoba melarikan diri, namun, seorang petugas membuka tas tangannya dan menemukan botol obat kecil. "Anda ditangkap karena kepemilikan obat terlarang." Saat petugas memborgolnya, Rina berteriak, "Bukan aku yang membunuhnya. Aku hanya menyuruh." Tanpa sadar, Rina telah mengakui kejahatannya. Sambil diseret keluar, Rina terus memberontak. "Bukan aku sendiri, kami merencanakannya bersama." Jeritan Rina menggema, tetapi semuanya sudah terlambat. Para investor terkejut dan saling berbisik. Budi memohon kepada polisi. "Saya tidak tahu apa-apa. Sungguh, saya tidak tahu." Namun, petugas itu menggelengkan kepala. "Kasus penggelapan berada di bawah yurisdiksi Indonesia, jadi kami tidak bisa langsung menangkap Anda di sini." Petugas itu menyerahkan surat panggilan kepada Budi. "Kami hanya akan mengeluarkan surat panggilan ini." Budi menghela napas lega dan jatuh terduduk. "Syukurlah." Tapi pada saat itu, Nyonya Adiwijaya mendekat sambil memegang tongkatnya. Ia mengetukkan tongkatnya ke lantai dan menatap Budi. "Polisi mungkin sudah pergi, tapi ini adalah hotelku." Suara Nyonya Adiwijaya terdengar dingin. "Keluar sekarang."
Atas perintahnya, petugas keamanan muncul dan mencengkeram lengan Budi. Tunggu sebentar. Budi meronta, tetapi sia-sia. Petugas keamanan menyeretnya keluar dari aula. Dewi, teriak Budi sambil menatap Dewi. Aku salah, maafkan aku. Namun, Dewi membuang muka dengan dingin. Ia bahkan tidak menoleh. Saat pengabdian selama 20 tahun hancur, hatinya pun ikut membeku. Petugas keamanan menyeret Budi hingga ke gang belakang hotel dan melemparkannya ke tanah. Budi, tanpa sepatu yang layak, diusir dengan bertelanjang kaki. Aduh, saat Budi mencoba bangkit, orang-orang yang lewat menunjuk-nunjuknya. Siapa orang itu? Kenapa penampilannya begitu menyedihkan? Dewi menyaksikan semua itu dari teras hotel. Ia bisa melihat siluet Budi yang berjalan gontai di gang belakang. Dulu ia adalah suami yang dicintainya, tapi sekarang tidak ada perasaan apapun yang tersisa. Nyonya Adiwijaya mendekati Dewi sambil membawa segelas sampanye. Kerja bagus, nak. Nyonya Adiwijaya memberikan gelas itu kepada Dewi. Dewi menerimanya dan bertatapan dengan Nyonya Adiwijaya. Suara denting gelas mereka terdengar lembut. Bersulang. Dewi meminum sampanye dan akhirnya tersenyum cerah. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia merasa benar-benar bebas. Lautan yang terlihat dari teras tampak lebih indah dari sebelumnya, seolah menandakan awal dari kehidupan yang baru. 15 hari telah berlalu sejak kejadian itu. Dewi menikmati pagi yang tenang di sebuah apartemen mewah di kawasan SCBD, Jakarta. Itu adalah rumah aman yang disediakan oleh Nyonya Adiwijaya. Dari jendela ruang tamu yang luas, pemandangan kota Jakarta terhampar. Dewi sedang minum kopi sambil membaca koran. Menantu konglomerat hotel ditangkap atas kepemilikan narkoba menjadi berita utama. Melihat berita itu, Dewi menghela napas lega. Namun, situasi Budi sangat kontras. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit, makan mie instan setiap hari. Semua rekening banknya dibekukan, dan kartu kreditnya diblokir. Di atas mejanya, tumpukan surat panggilan dari kejaksaan menggunung. Budi memegangi kepalanya melihat surat-surat itu. Sampai kapan mereka akan terus memanggilku? Budi membolak-balik surat panggilan itu dengan tangan gemetar. Tuduhan penggelapan, penyalahgunaan jabatan, pemalsuan identitas, semuanya ada di sana. Ia mencoba berkonsultasi dengan firma hukum, tetapi biaya pengacara mencapai ratusan juta rupiah, uang yang tidak dimilikinya. Berita tentangnya terus muncul di televisi, surat perintah penangkapan segera diterbitkan, status cekal diberlakukan. Budi merasa seperti tikus yang terperangkap. Ia tidak bisa pergi kemanapun dan tidak ada yang membantunya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dewi, Budi bergumam sambil menatap ponselnya. Ia mencoba menghubungi Dewi, tetapi nomornya sudah diganti. Kalau begitu, aku harus pakai cara lain. Tatapan Budi menjadi licik. Ia teringat satu-satunya cara untuk menekan Dewi. Ibunya sendiri yang menderita demensia. Budi pergi ke panti jompo. Hujan mulai turun. Di meja resepsionis, seorang perawat mencoba menghentikannya. Kondisi ibu Anda sedang tidak baik. Tidak bisa keluar tiba-tiba. Bukan urusanmu. Aku yang akan merawatnya. Budi marah dan menempatkan ibunya di kursi roda. Ia tidak peduli wanita tua berusia 80 kongkaan itu basah kuyup oleh hujan. Budi menggendong ibunya dan menuju apartemen Dewi. Hujan membasahi tubuhnya, tetapi ia tidak berhenti. Kali ini, Dewi tidak akan bisa menolak. Budi yakin dengan rencananya. Setibanya di apartemen, Budi menekan interkom. Siapa? Suara Dewi terdengar. Di layar, tampak Budi yang basah kuyup sambil menggendong seorang wanita tua. Dewi terkejut melihatnya. Buka pintunya. Ini ibu mertuamu, teriak Budi. Dia kehujanan. Para tetangga mulai membuka jendela dan melihat ke bawah. Karena tatapan para tetangga, Dewi terpaksa membuka pintu. Budi mendorong ibunya masuk ke dalam. Bau khas orang tua menyebar di lorong. Aku sibuk, harus bolak-balik ke kantor polisi, kata Budi tanpa rasa malu. Kau yang urus dia. Dewi terdiam melihat kekurangajaran Budi, ibu mertuanya yang demensia tidak mengenalinya. Di mana ini? Aku mau pulang. Gumam wanita tua itu sambil merangkak di lantai.
Hati Dewi sakit melihatnya, tetapi ia merasa muak dengan Budi. Kau kan orang baik, kata Budi mendekati Dewi. Kalau aku masuk penjara, ibu kita akan mati di jalanan. Budi mencoba membangkitkan rasa bersalah Dewi. Tanpa aku, tidak ada yang akan merawatnya. Tapi Dewi sudah tahu sifat asli Budi. Apa yang kamu lakukan? Tanya Dewi dengan dingin. Apa kamu mencoba mengancamku dengan menggunakan ibumu? Suara Dewi dipenuhi amarah. Budi menjadi panik dan berdalih. Saat Dewi mengeluarkan ponselnya untuk menelepon 112, Budi menerjang. Coba saja lapor. Budi mencoba merebut ponselnya. Kalau begitu, aku akan meninggalkan ibu dan kabur. Ancaman Budi membuat tangan Dewi berhenti. Apa kau ini masih manusia? Tanya Dewi dengan suara bergetar. Tetapi Budi sudah membuka pintu dan melarikan diri. Terserah kau, terdengar suara langkah Budi menuruni tangga. Dewi menatap pintu yang tertutup dan jatuh terduduk. Di lantai, ibu mertuanya yang demensia ditinggalkan begitu saja. Aku mau pulang. Gumaman wanita tua itu menusuk hati Dewi. Kenangan masa lalu kembali membanjirinya. Selama 20 tahun, ia merawat ibu mertuanya dengan tulus. Tetapi sekarang, karena demensia, ia tidak ingat apa-apa. Pemandangan Budi yang meninggalkan ibunya seperti mimpi buruk bagi Dewi. Dewi diliputi emosi yang campur aduk antara amarah dan kasihan. Amarah pada Budi, kasihan pada ibu mertuanya, dan keputusasaan atas nasibnya sendiri. Dewi terduduk di sana dan menangis terseduh-seduh, air matanya mengalir deras. Bagaimana bisa seperti ini? Isak Dewi. Rasanya seperti melihat sisi tergelap dari kemanusiaan. Seburuk apapun seseorang, bukankah seharusnya mereka tetap merawat ibu mereka sendiri? Tapi Budi bahkan tega meninggalkannya. Ibu mertuanya duduk di samping Dewi dan bergumam, "Kenapa kamu menangis?" Tidak apa-apa. Meskipun demensia, hatinya masih bisa merasakan iba melihat seseorang menangis. Melihatnya, tangisan Dewi semakin menjadi-jadi. 1 jam setelah Dewi menelepon Nyonya Adiwijaya, bel pintu berbunyi. Dewi bergegas membuka pintu. Nyonya Adiwijaya masuk dengan tergesa-gesa bersama Pak Tirta. "Di mana dia?" tanya Nyonya Adiwijaya cemas. Dewi menunjuk ke ruang tamu. Di sudut ruangan, Ibu Budi yang demensia memeluk dinding sambil gemetar. Manusia lebih rendah dari binatang. Nyonya Adiwijaya menggeram melihat pemandangan itu. Wanita tua berusia 80-an dengan pakaian lusuh meringkuk di lantai, tampak sangat menyedihkan. Tangan Nyonya Adiwijaya gemetar karena marah. Sejahat apapun seorang anak, bagaimana bisa ia melakukan ini? Dewi masih terduduk di lantai. Matanya bengkak dan pakaiannya kusut. Nyonya Adiwijaya membantunya berdiri dan berkata dengan suara tegas, "Ini bukan bebanmu." Nyonya Adiwijaya memegang bahu Dewi dan menatapnya lurus. "Biar aku yang urus. Jangan khawatir." Pak Tirta segera mengeluarkan ponselnya. Tim kuasa hukum diminta segera datang. Perlu dilakukan pencatatan bukti di tempat kejadian. 30 menit kemudian, tim pengacara pribadi Nyonya Adiwijaya tiba. Mereka, yang mengenakan setelan hitam, masuk membawa kamera dan alat perekam. Amankan rekaman CCTV apartemen terlebih dahulu. Atas perintah pengacara, stafnya bergerak. Rekaman saat Pak Budi meninggalkan ibunya pasti terekam. Pengacara itu juga meminta kesaksian rinci dari Dewi. "Kami akan mengajukan tuntutan atas dasar penelantaran orang tua." Beberapa hari kemudian, berita penangkapan Budi muncul di televisi. Ia ditangkap saat bersembunyi di sebuah pemandian umum. "Istri saya bilang dia yang akan merawatnya," Budi berbohong di kantor polisi. Namun, rekaman CCTV yang diserahkan Nyonya Adiwijaya menunjukkan segalanya. Video itu dengan jelas merekam adegan Budi mendorong ibunya masuk ke apartemen dan melarikan diri. "Saya memilih untuk tidak memberikan keterangan." Budi akhirnya hanya bisa diam, buktinya terlalu kuat, bahkan pengacaranya pun menyerah. Nyonya Adiwijaya memindahkan Ibu Budi ke panti jompo yang dikelola oleh yayasannya. Sebuah kamar VVIP terbaik. 2 perawat merawatnya 24 jam dan tim medisnya adalah yang terbaik. Dewi mengunjungi bersama Nyonya Adiwijaya. Saat masuk ke kamar, Ibu Budi terbaring di tempat tidur. Ia mengenakan pakaian pasien yang bersih dan wajahnya terlihat jauh lebih baik. "Ibu," sapa Dewi dengan lembut. Mata wanita tua itu sejenak menunjukkan kesadaran. "Dewi,
Kamu. Ya? Ibu Budi menggenggam tangan Dewi. Tangannya gemetar, tetapi terasa kuat. Maafkan ibu. Sungguh, maafkan ibu. Air mata mengalir dari mata wanita tua itu. Ia mengeluarkan sejumlah uang yang terlipat dari balik selimutnya. Hanya beberapa lembar uang 10 ribuan. Terimalah ini, katanya sambil memberikan uang itu pada Dewi dengan tangan gemetar. Jangan maafkan anakku, air mata Dewi mengalir deras. Kata-kata terakhir wanita tua itu menusuk hatinya, ibu. Dewi dengan lembut memeluk punggung bungkuk ibu mertuanya. Selama 20 tahun, ia telah merawatnya seperti ibunya sendiri. Beristirahatlah dengan tenang sekarang. Dewi menggenggam tangan ibu mertuanya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Nyonya Adiwijaya juga mendekat dan menggenggam tangan wanita tua itu. Ibu, saya akan merawat Anda seumur hidup. Jangan khawatir. Mendengar janji Nyonya Adiwijaya, wanita tua itu menutup matanya dengan tenang. Sementara itu, Budi yang ditahan di penjara merasa putus asa. Berita yang disampaikan pengacaranya saat menjenguk sangat mengejutkan. Tuduhan penggelapan, keterlibatan dalam narkoba ilegal, ditambah dengan penelantaran orang tua. Pengacara itu berkata dengan dingin, hukuman penjara sudah pasti, dan tidak ada kemungkinan hukuman percobaan. Budi memegangi kepalanya di ruang kunjungan. Berapa tahun? Bersiaplah untuk minimal 5 tahun, kata-kata pengacara membuat Budi putus asa. Ia tidak pernah menyangka akibat perbuatannya akan sebesar ini. Beberapa hari kemudian, Nyonya Adiwijaya memanggil Dewi ke kantor pusat grup hotelnya. Di ruang kerjanya, Nyonya Adiwijaya mengeluarkan dokumen penting bertuliskan, surat penunjukan ahli waris dan direksi grup hotel. Dewi terkejut melihatnya. Akta kelahiran tidak penting, Nyonya Adiwijaya menatap Dewi dengan serius. Mulai hari ini, kau adalah satu-satunya putri dan pewarisku. Suaranya tulus. Keluarga yang terikat oleh hati lebih berharga daripada keluarga yang terikat oleh darah. Dewi memandang bergantian antara dokumen dan Nyonya Adiwijaya. Ini adalah hal yang tidak bisa dipercaya. Sebulan yang lalu, ia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Air mata haru menggenang di matanya. Nyonya, kata Dewi dengan suara bergetar, orang seperti saya. Nyonya Adiwijaya membantu Dewi berdiri dan memeluknya dengan hangat. Kau sudah menjadi putriku. Mari kita kembangkan hotel ini bersama. Dewi menangis terseduh-seduh dalam pelukan Nyonya Adiwijaya. Air mata kebahagiaan, haru, dan harapan untuk masa depan. Nyonya Adiwijaya memeluknya sambil tersenyum puas. Itu adalah saat di mana mereka menjadi keluarga yang sesungguhnya. Ini adalah awal yang baru, kata Nyonya Adiwijaya sambil menepuk pundak Dewi. Dewi mengangguk dan menandatangani dokumen itu. Di samping nama Dewi Lestari, kini tersemat jabatan pewaris grup hotel. 1 tahun telah berlalu. Di bengkel kerja penjara, tampak sosok Budi yang tua dan sakit-sakitan. Pria yang dulu selalu mengenakan setelan jas, kini mengenakan seragam narapidana. Budi sedang makan siang bersama narapidana lain. Dulu aku ini menantu seorang konglomerat, loh, Budi menyombongkan diri, tapi narapidana lain hanya mencibir. Mulai lagi dia, setiap hari cerita itu terus. Kalau kau menantu konglomerat, kenapa ada di sini? Mereka mengabaikan Budi dan pergi. Budi terpaksa makan nasi dinginnya sendirian di sudut. Pada saat yang sama, di sel isolasi penjara wanita, Rina tergeletak di lantai. Ia gemetar hebat karena gejala putus obat yang parah. Tolong. Sekali saja, gumamnya. Tetapi tidak ada yang mendengarkan. Ia bahkan mulai berhalusinasi, menggapai-gapai udara kosong, menjalani hari-hari yang menyedihkan. Layar beralih ke pemandangan yang sama sekali berbeda. Di sebuah kantor mewah, terdapat papan nama bertuliskan Dewi Lestari, Direktur. Dewi, mengenakan setelan rapi, sedang memeriksa dokumen di mejanya. Laporan operasional hotel, proposal peningkatan kesejahteraan karyawan, rencana bisnis baru, semuanya tersusun rapi. Ibu Direktur, pendapatan kuartal ini meningkat 30% dibandingkan tahun lalu, lapor seorang manajer. Dewi memeriksa data dengan teliti dan mengangguk. Tingkatkan juga anggaran untuk kesejahteraan karyawan. Semua ini berkat kerja keras mereka. Berkat ketelitian Dewi yang luar biasa,
Kondisi hotel berbalik dari rugi menjadi untung besar. Saat jam makan siang, terdengar ketukan di pintu. "Masuk," jawab Dewi. Nyonya Adiwijaya masuk membawa kotak makan siang. "Ibu datang untuk mengurus putri ibu yang sibuk ini," kata Nyonya Adiwijaya sambil tersenyum. Mereka naik ke teras penthouse. Pemandangan kota Jakarta terhampar indah. Kotak makan siang yang disiapkan Nyonya Adiwijaya berisi lauk pauk favorit Dewi. "Tidak perlu repot-repot membawakan bekal seperti ini, Ma," kata Dewi berterima kasih. "Putraku sekarang sudah bisa berjalan-jalan dengan kursi roda," kata Nyonya Adiwijaya dengan gembira. "Ini semua berkatmu. Mungkin karena kau telah membalaskan dendamnya, beban di hatinya terangkat." Meskipun putranya belum sadar, kondisinya jauh membaik. "Justru berkat mama saya bisa hidup kembali," jawab Dewi tulus. "Setahun yang lalu, saya bahkan tidak bisa memimpikan kehidupan seperti ini." Mereka mengobrol santai dan menikmati waktu bersama. Setelah makan, mereka pergi ke pusat perbelanjaan. Saat berkeliling di butik mewah, mata Dewi tertuju pada sebuah gaun cantik. "Ma, lihat itu, cantik sekali," kata Dewi secara alami sambil menunjuk gaun itu. Nyonya Adiwijaya berhenti sejenak mendengar panggilan mama. Hatinya terasa hangat, lalu ia tersenyum lebar. "Tentu saja, ini untuk putri kita. Jadi harus beli yang paling mahal dan paling cantik." Suaranya dipenuhi kasih sayang seorang ibu sejati. 2 jam kemudian, mereka keluar dari mal dengan banyak kantong belanja. Dewi dan Nyonya Adiwijaya saling menatap dan tertawa bahagia. Orang-orang yang lewat pun ikut tersenyum melihat mereka. Keduanya tampak begitu akrab seperti ibu dan anak kandung. "Hari ini menyenangkan sekali, Ma," kata Dewi sambil menggandeng lengan Nyonya Adiwijaya. "Ibu juga, Nak. Semoga hari-hari seperti ini akan lebih banyak lagi." Wajah mereka memancarkan kebahagiaan sejati. Siluet kedua wanita yang berjalan di bawah cahaya senja tampak begitu indah. Dewi bukan lagi wanita yang bergantung pada orang lain. Ia berjalan dengan percaya diri dan tegap. Nyonya Adiwijaya pun sama, wajahnya dipenuhi kebahagiaan karena telah menemukan seorang putri sejati. Ikatan yang lebih kuat dari darah telah terjalin di antara mereka. Sebuah keluarga sejati yang terbentuk karena saling berjuang dan melindungi satu sama lain. Itulah penyelamatan yang sesungguhnya. Kemenangan dua wanita yang bangkit dari masa lalu yang penuh pengkhianatan dan luka. Awal yang baru, dan lahirnya sebuah keluarga sejati. Masa depan yang bahagia bagi ibu dan anak yang terikat oleh ikatan yang lebih kental dari darah kini terbentang di hadapan mereka. Ketika kehidupan pernikahan yang telah ia abdikan selama 20 tahun hancur dalam semalam, Dewi merasa putus asa. Namun, keputusasaan itu justru menjadi batu loncatan untuk awal yang baru. Pertemuannya dengan Nyonya Adiwijaya, yang disebabkan oleh pengkhianatan suaminya, berkembang menjadi ikatan ibu dan anak yang lebih kuat dari darah. Ketika kita dikhianati oleh orang yang paling kita percaya, kita memiliki dua pilihan: hidup terbelenggu oleh luka itu, atau bangkit dari penderitaan itu untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Dewi memilih yang kedua, dan dengan bertemu Nyonya Adiwijaya, seorang mitra yang tangguh, ia menemukan keluarga yang sesungguhnya. Terkadang, ikatan yang terjalin oleh hati bisa lebih berharga daripada ikatan darah. Sebuah keluarga sejati yang terbentuk karena saling berjuang dan melindungi satu sama lain, sama seperti Dewi dan Nyonya Adiwijaya. Semoga dalam hidup Anda juga, Anda menemukan ikatan berharga seperti ini. 137,9